kepada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu, Kak Ella, Kak Erni. Iya, Kak Tina. Selamat kita beribadah. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, mendengar cerita firman Tuhan. Kita juga berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik semua dan kakak-kakak juga untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan setiap minggunya ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali, dan mari adik-adik semua silakan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian Yesus menantikanmu. Pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari datang kepada Yesus, Ia menantikanmu dengan senang hati. Yesus, Yesus, satunya jalan, hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia, buka hatimu, terimalah Dia. Datang sekarang, Datang sekarang, datang sekarang, terima Yesus Juru Selamatmu. Datang sekarang, Yesus menantikanmu. datang sekarang. Datang sekarang, terima Yesus Juru Selamatmu. Datang sekarang, Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menanti kami. Terima kasih Allah kami yang selalu menjaga kami dan selalu menolong setiap
langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengar firman-Mu. Berkati ibadah kami, berkatilah kami semua. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari Kakak Tina undang adik-adik semuanya berdiri supaya menyanyinya lebih semangat ya Kak Ella, Kak Erni, Siap, siap? Kak Tina, siap. Ya, kita akan nyanyi pujian ini. Pastinya adik-adik masih ingat kan lagunya Only One Come Back. Ini lagu bercerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama dalam bahasa Inggris ya. Pasti adik-adik tahu ini lagu. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Only One Come Back. Berhitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus did it. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan tentang bagaimana kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Saatnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap senang, tetap gembira di dalam Tuhan ya adik-adik. Karena itu kita mengangkat satu pujian, oh senangnya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan adik-adik. Ya, tepuk tangan semuanya adik-adik. Senangnya aku menjadi anak Allah. Oh senangnya aku menjadi anak
adik-adik, Kakak Ella ajak adik-adik untuk duduk kembali. Saatnya kita mau berdoa, menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Pulihkan. Mari siapkan hati adik-adik untuk kita mengangkat pujian ini dan sungguh-sungguh berdoa untuk Tuhan. kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan baik untuk adik-adik maupun semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berjumpa dengan adik-adik lagi melalui sekolah minggu online Bapa. Itu bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik yang masih terus berjuang untuk mengikuti sekolah online.
Mari Tuhan menolong, memberkati, harus bersekolah dari rumah mereka masing-masing Bapa. Mungkin saat ini mereka merindukan untuk bertemu dengan teman-teman mereka, bahkan guru-guru mereka. Tetapi karena pandemi yang masih terus berlangsung, mereka harus tetap bersekolah di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan menolong, memberkati adik-adik, sekalipun harus melalui sekolah online, tetapi Tuhan berikan mereka semangat sehingga mereka tetap bersukacita dan bersemangat melalui sekolah online ini Bapa. Melalui sekolah minggu online juga mereka harus tetap mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka semua Bapa. Dan semua boleh terlibat di dalamnya Bapa. Dan boleh memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit. Mari Tuhan memberkati setiap makan, minum, bahkan obat-obat yang digunakan. Mari Tuhan berkati itu semua. Sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan memulihkan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan boleh menyembuhkan semua adik-adik dan boleh mengalami kesembuhan Bapa. Tuhan berkati adik-adik juga yang di dalam sepanjang bulan Agustus juga telah menemui hari ulang tahun mereka. Mari juga Tuhan memberkati, biarlah umur yang bertambah ini mereka tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Memberkati orang tua daripada adik-adik semua juga, biar Tuhan melindungi di dalam aktivitas mereka semua, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Memberkati juga pemerintahan kami yang selalu berupaya untuk mengatasi pandemi yang ada ini. Mari Tuhan memberikan hikmat, menolong semuanya. Para medis juga, para pelaku kesehatan yang bekerja terus-menerus, mari Tuhan juga menolong, memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah semuanya Tuhan jawab seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian lagi mengiringi kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa hari ini. Kak Alfa harap kalian semua di rumah berada dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita hari ini? Kalau adik-adik sudah siap, mari kita satu hati
dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menuntun memberkati kami hingga saatnya kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika ada salah dan dosa yang telah kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pasti adik-adik sudah mendengar cerita dari minggu lalu. Apa ada adik-adik yang masih mengingatnya? Ya betul, cerita minggu lalu menceritakan tentang perumpamaan pengampunan yang dibawakan oleh Kasonya. Nah, dalam minggu-minggu ini, karena ceritanya masih tentang perumpamaan, Kak Alfa juga akan menceritakan tentang salah satu perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, Kak Alfa ingin bertanya lagi, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik kalau pada saat adik-adik lagi bermain, terus bersama-sama dengan teman-teman, dan adik-adik menemukan harta karun? Wah, senang bukan? Kak Alfa juga pastinya senang kalau Kak Alfa menemukan harta karun itu. Pasti Kak Alfa cepat-cepat menyembunyikannya, menyimpannya supaya itu menjadi milik Kak Alfa. Nah, kali ini Kak Alfa akan membawakan cerita yang masih tentang harta karun. Seperti yang tadi Kak Alfa bilang, itu tentang harta karun. Nah, ceritanya di mana? Mari kita sama-sama membuka dalam Alkitab di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Karena hanya 3 ayat, Kak Alfa mengajak adik-adik semua yang di rumah yang sudah bisa membaca untuk membaca bersama-sama dengan Kak Alfa ya. Oke, kalau sudah menemukannya, mari kita sama-sama membaca di dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Seperti dari ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi, jadi ini mengkisahkan tentang seseorang yang menemukan sebuah harta karun di suatu ladang. Jadi pada saat dia bertemu dan menemukan harta karun itu, dia karena saking senangnya, dia cepat-cepat, dia buru-buru langsung menutupnya, memendamkannya lagi, menyembunyikannya lagi di dalam tanah. Setelah dipendamkannya, dia langsung pulang ke rumah. Apa yang dilakukannya? Dia langsung menjual semua yang dia miliki. Mulai dari rumah yang dia miliki, mungkin ada hewan-hewan juga, ataupun apapun barang-barang yang dia punya, dia langsung jual semuanya. Demi apa? Demi dia bisa membeli lagi ladang. Demi dia bisa membeli ladang yang tadinya itu di dalamnya ada harta karun. Wah, begitu sangat senangnya dia sampai dia harus berbuat seperti itu. Di dalam perumpamaan ini juga ternyata bukan hanya satu cerita saja adik-adik. Ada 2 cerita yang mirip-mirip. Satunya lagi ada seorang pedagang yang ketika dia menemukan suatu mutiara yang sangat berharga, ketika dia menemukan itu, dia juga langsung buru-buru menjual semua harta miliknya. Lalu dia memakai uangnya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Kesamaan dari kedua cerita ini adalah kedua orang ini sama-sama menjual semua harta milik mereka demi apa yang mereka temukan ini. Kenapa Kak Alfa? Kenapa mereka menjualnya?
Karena setelah Kak Alfa cari tahu, harta dan mutiara yang telah ditemukan oleh orang yang pertama dan pedagang itu nilainya sangat berharga. Nilainya sangat tinggi, sangat mahal, melebihi daripada harta milik mereka sendiri. Tidak bisa menyamai dari mutiara ataupun harta karun yang ditemukan oleh kedua orang ini. Nah, apa makna dari cerita ini adik-adik? Makna dari cerita ini adalah ketika kita semua, adik-adik di rumah yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, membuka hati, menerima Dia, maka apapun yang kita miliki sebenarnya tidak bisa menyamai, tidak bisa sama dengan harga dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, harganya terlalu sangat mahal. Biarpun kita mempunyai hewan yang banyak, mempunyai kendaraan yang banyak, mempunyai tanah, mempunyai apapun yang begitu banyaknya, tidak dapat menyamai harganya kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita sungguh-sungguh beriman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apapun itu, adik-adik, yang mengganggu kita, yang menghambat kita, yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, harus kita lepaskan. Wah, sulit dong, Kak Alfa. Ya, memang sulit. Tapi sebenarnya ketika kita memiliki Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Karena apa? Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup kita, harganya sudah sangat mahal. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kehadiran Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ketika kita melepaskan apapun itu demi Tuhan Yesus, demi bersama dengan Tuhan Yesus, harganya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, terlebih lagi memberikan kita hadiah hidup kekal di surga. Wah, senang dong nanti? Ya, sangat senang. Karena ketika nanti kita semua pada akhirnya mati, kita semua akan bertemu di surga. Ketika kita bertemu di surga, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah bisa kita rasakan di dalam dunia ini. Adik-adik, adakah hal-hal dalam hidup adik-adik yang selama ini mengganggu, menghambat, atau menghalangi adik-adik untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus? Mungkin waktu bermain adik-adik, mungkin hobi adik-adik, mungkin kesibukan adik-adik yang lainnya. Adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun. Tuhan Yesus sudah datang bagi kita, maka kita pun harus rela untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, yaitu sungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, karena itu Kak Alfa mengajak kepada adik-adik semua yang di rumah, kalau sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, jangan lupa kita harus memberikan yang terbaik hidup kita, waktu kita kepada Tuhan, karena Dia lebih berharga dari apapun itu. Bagi adik-adik yang sampai dengan saat ini belum pernah menerima Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bukalah hati adik-adik untuk sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Karena sebenarnya dunia ini dan semua yang di dalam dunia ini sama sekali tidak berharga, sia-sia jika dibanding dengan ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah cerita pada minggu ini adik-adik, ingat ya, jangan sampai lupa bahwa Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun
yang ada di dunia ini. Kak Alfa mengajak adik-adik semua di rumah untuk satu dalam doa, dan Kak Alfa akan pimpin dalam doa untuk kita sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan ini, menyadari mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk cerita sekolah minggu pada minggu ini yang telah kami dengar. Tuhan, biar melalui cerita firman Tuhan ini kami boleh sadar bahwa ada begitu banyak hal yang kami sampai dengan saat ini mengganggu kami untuk dekat dengan Engkau, untuk sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Itu boleh biar kami sungguh-sungguh melepaskannya. Kami boleh mengaturnya, kami boleh membuat Engkau menjadi prioritas kami, menjadi satu-satunya yang berharga dalam hidup kami. Tuhan, bagi kami yang belum sungguh-sungguh percaya, Tuhan, mari masuk dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun jika ada salah dan dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, ini cerita minggu ini. Semoga memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam adik-adik semua. Salam jumpa kembali bersama Kak Alvin. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan boleh memberkati adik-adik semua di sepanjang hidup adik-adik. Baik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu oleh Kak Riko. Ayo, siapa yang sudah menghafal? Nah, mari kita menghafal bersama-sama ya. Ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 3. Ayo kita hafal sama-sama ya. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeay, selamat ya buat adik-adik yang sudah menghafal. Dan bagi adik-adik yang belum menghafal, tetap semangat untuk menghafal ayat firman Tuhan yang akan datang. Nah, baik, kakak akan berikan adik-adik ayat firman Tuhan untuk adik-adik sekalian hafal ya untuk minggu depan. Nah, mari kita membukanya dari Filipi pasal 3 ayat 7. Mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, itu adalah ayat firman Tuhan untuk adik-adik hafal minggu depan ya. Selamat menghafal. Salam. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian terima kasih Tuhan. Semua adik-adik duduk tenang, dan kita menyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami semua dan juga adik-adik di rumah dalam ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan boleh menuntun menyertai, bahkan Tuhan menolong adik-adik dan memberkati adik-adik. Biarlah adik-adik pada minggu depan bisa beribadah bersama-sama dengan kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarpun ibadah kami secara online, tetapi kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom. Shalom.